Baik teman-teman Sobat Tani, kembali lagi di channel saya Melaka Farming. Jadi untuk konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi ini air kurang lebih 100 ml, kemudian gula ini juga kurang lebih 100 gram atau 80 gram. Jadi tinggal disesuaikan saja, semakin banyak maka semakin bagus. Jadi gula ini nanti akan kita cairkan. Jadi gula atau dextrosa ini berfungsi sebagai makanan cadangan bagi mikroba. Direbus ini selain mencairkan, di sisi lain kita bisa membunuh atau menghindari mikroba patogen, karena kebanyakan mikroba itu sukanya dextrosa atau gula. Jadi ini kelihatannya sudah mulai cair. Setelah itu matikan apinya. Jadi bahan yang diperlukan ini akar bambu. Tidak semuanya dikasih masuk, tapi minimal setengah genggam, karena setiap akar bambu itu satu batang akar bambu itu mengandung kurang lebih ribuan mikroba. Jadi ini sistem diperbanyak saja. Kemudian ini air rebusan dari ubi jalar serta umbinya separuh dikasih masuk. Jadi ubi jalar ini sebagai sumber nutrisi bagi mikroba, khususnya jamur. Jadi jamur itu kalau apabila makanannya dari ubi jalar atau ekstrak toge ataupun kentang, maka dia akan berkembang lebih cepat, tumbuh dengan cepat. Jadi untuk ubi jalarnya, jadi bisa satu umbi atau setengah juga bisa, tergantung dari kebutuhan. Kalau yang ini kurang lebih 2 liter, jadi kita gunakan satu umbi saja, setengah umbi. Kemudian ini dextrosa atau gula merah. Jadi gula merah ini juga sebagai makanan sampingan bagi mikroba. Jadi apabila kandungan nutrisi pada ubi jalar habis, maka gula merah juga masih tersisa di media tersebut. Jadi setelah semua bahan dimasukkan, kemudian kita ikat dengan plastik sehingga tidak terkontaminasi oleh mikroba patogen. Karena teman-teman, proses pembuatan bakteri ini, dalam hal ini PGPR,
kita sangat membutuhkan bakteri yang baik sehingga tidak merusak tanaman. Dan yang kita target adalah bakteri PGPR, bukan bakteri seperti patogen dan lain sebagainya. Nah, setelah kita masukkan, kita goncang-goncang sehingga gulanya merata. Jadi sebelum kita aplikasikan ke tanaman, maksudnya PGPR ini, pertama-tama kita mengenal terlebih dahulu apa itu PGPR dan fungsinya untuk apa. Jadi PGPR ini menurut referensi saya itu kelompok bakteri yang berada di area perakaran tanaman. Jadi ada beberapa jenis mikroba yang ada di di area perakaran tanaman. Menurut yang saya tahu saat ini adalah Pseudomonas, kemudian Serratia, Azotobacter, dan Rhizobium serta Bacillus. Jadi mikroba ini akan menghasilkan nutrisi dan juga sebagai biofertilizer. Jadi biofertilizer ini pupuk hayati gitu. Kemudian biostimulan ini akan bekerja menghasilkan fitohormon bagi tanaman. Kemudian yang terakhir adalah bioprotektan atau biokontrol. Itu merupakan agens pengendali hayati untuk menjaga tanaman dari serangan patogen atau penyakit yang menyerang tanaman, khususnya di bagian perakaran gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang salah satu mikroba yang namanya Rhizobium, sehingga teman-teman bisa tahu dan bisa memanfaatkan PGPR ini sebagai andalan bagi teman-teman maupun petani atau bapak-bapak. Jadi Rhizobium ini salah satu mikroba yang menghasilkan nitrogen. Jadi dia akan menfiksasi nitrogen bebas dari atmosfer atau udara. Jadi ketika tanaman atau tanah lahan teman-teman sobat tani kekurangan unsur nitrogen, apabila diaplikasikan PGPR ini secara rutin, maka kandungan nitrogen pada tanah akan meningkat gitu. Selain itu, PGPR ini juga bisa berfungsi sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik gitu. Jadi ketika bapak-bapak atau ibu-ibu sudah membuat atau memiliki PGPR ini, maka bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu lagi membeli PGPR, maksudnya GM4 di toko pertanian, karena di dalam PGPR ini sudah mengandung berbagai jenis mikroba. Selain itu, apabila kita aplikasikan ke lahan, maka mikroba ini akan mengurai bahan-bahan organik yang belum terlarut dan menghasilkan sebagai sumber nutrien bagi tanaman. Kemudian bisa mengurai residu-residu pestisida seperti pupuk ataupun pestisida. Kemudian akan menghasilkan atau mengurai sumber fosfor dalam tanah, karena kebanyakan kita memberikan SP36 atau pupuk yang mengandung P, contohnya NPK, maka mikroba dalam PGPR ini akan mengurai fosfor yang tidak terlarut, karena unsur fosfor ini sifatnya slow release, jadi dia lambat larut. Dari cahaya matahari, karena mikroba ini merupakan bakteri dan aerob, hidup tanpa
tanpa sinar matahari. Jadi kalau tidak terkena sinar matahari maka populasi mikrobanya akan menurun, bahkan bisa mati. Dan proses atau keinginan kita untuk membuat PGPR ini kemungkinan besar bisa gagal. Jadi ini sebagai proses pembuatan tahap pertama gitu. Jadi untuk tahap selanjutnya, atau ini maksudnya ini sebagai pengembangan isolat PGPR. Jadi untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa mengambil ini, memperbanyak menjadi 100 liter, 10 liter, bahkan 1000 liter juga bisa. Jadi untuk kapasitas 1000 liter teman-teman bisa menggunakan isolat ini 1 liter per 1000 liter bahan yang disediakan. Jadi untuk pengambilan gunakan 5 ml per liter air gitu. Nanti hasilnya juga akan banyak. Jadi untuk tahap selanjutnya kita akan membuat cara memperbanyak PGPR. Ini masih tahap membuat PGPR di tahap awal gitu. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan like sehingga channel ini bisa berkembang. Terima kasih.